Baik, untuk yang pertama kita harus install dulu WordPress-nya. Yang pertama kita harus install dulu, ini sudah ada linknya. Untuk tampilan WordPress-nya sendiri akan seperti ini. Lalu kita pencet download WordPress versi terbaru. Lalu yang kedua, setelah kita download, kita kembali ke aplikasi SAM untuk server, database, link, segala macam. Nah, ini untuk bagian awal SAM, dikarenakan saya juga sudah menginstal duluan. Lalu kita pencet langsung. Dan ini kita pilih, kita next, biarkan settingannya secara default. Jangan di kotak atik, lalu kita pencet next. Setelah kita pilih direktorinya di mana, lebih baik direktorinya itu ada di select folder C ini ya, agar memudahkan kita untuk mencari folder SAM tersebut. Lalu ketika kita sudah menginstal SAM, kita pencet aja next. Ketika ada learn more, kita nggak perlu pencet itu, kita langsung next saja. Lalu ketika sudah di penginstalan SAM, dia akan seperti ini. Ketika sudah selesai, next, baru finish. Nah, pada saat di bagian sini kita buka aplikasi SAM, dan contohnya kan seperti ini aplikasi SAM itu. Nah, ini harus dinyalakan dua-duanya agar, dan ini harus hijau. Kenapa harus hijau? Dikarenakan jika hijau itu Apache atau SQL-nya itu bekerja dengan baik. Setelah itu kita ekstrak di bagian kita harus ekstrak file WordPress tadi. Dikarenakan saya filenya di sini dan ini sudah saya ekstrak juga. Baru kita ketik localhost browser kita yang ingin kita tambahkan. Nah, ini tampilan bagian localhost PHP my admin. Nah, dikarenakan localhost saya itu ada 8080. Kenapa punya saya seperti itu? Dikarenakan untuk laptop saya dengan versi yang sudah lama ini itu tidak compatible jika memakai localhost yang biasa. Jadi kemarin itu harus dikonfig atau dikonfigurasi bagian-bagian kodenya, dan bagian kode-kode itu tidak sempat saya videokan dikarenakan juga susah dan tidak terpikirkan. Jadi setelah dibuat laporan baru saya bisa sedikit menjelaskan kenapa localhost saya ada angka 80-80-nya. Oke, selanjutnya kita perlu membuka browser kita, lalu ketik localhost seperti ini. Nah, ini hanya contoh saja. Dikarenakan localhost saya tidak seperti ini, tidak umum daripada yang lain, localhostnya itu akan seperti ini jika dibandingkan punya saya. Nah, localhost saya seperti ini, localhost PHP admin, and then ya seperti itu. Oke, mari kita kembali ke laporan. Ini bagian sini kita tentu saja pilih English karena memudahkan. Ketika udah ada tampilan seperti ini, kita klik let's go. Lalu di bagian database namanya itu kita ubah menjadi ini, menjadi root. Lalu kita sesuaikan. Ketika sudah selesai, WordPress tinggal di running dan di install. Nah, ketika install kita harus masukkan username, password, email. Lalu kita login dengan akun yang kita sudah buat tadi. Dan akhirnya kita berhasil login ke akun admin pada website WordPress. Tampilannya akan seperti ini. Sekarang kita memilih tema pada website agar website itu yang kita buat terkesan menarik. Ini agak typo.
Nah, dan ini adalah tema yang saya buat, bukan buat, akan tetapi yang saya pilih yaitu adalah Cosmic Studio di bagian tema. Lalu klik, kita juga bisa ini di mana, di bagian post. Nah, ini klik post. Ini untuk konten produk, dikarenakan saya memakai Elementor di bagian plugin ya. Bisa dilihat. Oh, ini belum kelihatan. Ketika saya sudah memakai Elementor, dia akan terlihat seperti ini. Kenapa saya memakai Elementor? Karena itu dapat memudahkan saya untuk memilah yang mana yang mudah, mana yang lebih gampang untuk dilihat. Maksudnya lebih gampang untuk dioperasikan. Nah, ini jika saya sudah menggunakan Elementor, nah, dia akan muncul seperti ini. Lalu bisa saya juga akses. Ya, Elementor sangat memudahkan saya dalam membuat website ini. Dan saya juga banyak-banyak melihat tutor pada YouTube dan dibantu oleh teman saya juga jika ada kesalahan atau trouble di dalam mengerjakan memakai Elementor. Ini tampilannya. Ketika ingin cara menambahkan post ke menu post, kita tinggal ke tag ini, tinggal bagian sini. Cara menambahkan kategori, kategori ada di bagian sini ya, di bagian post juga dan di kategori sini. Lalu ya, kita sesuaikan dengan postingan apa, karena di sini saya memakai tema game dan psikologi, hubungan antara game dengan psikologi. Jadi ini adalah tampilan awal dari web yang saya buat. Lalu sekarang kita ingin menghostingkan website yang kita buat tadi agar bisa online dengan cara menginstal plugin. Nah, kita install dulu pluginnya. Kita pilih ke menu, ekspor berkas, lalu kita tunggu sampai ada proses untuk mengunduh, lalu kita klik unduh file. Nah, dikarenakan saya memakai Infinity Free untuk tempat sebagai media hostingnya, jadi saya daftar dulu, memakai email, password, lalu setelah saya loginkan akun saya, dia akan muncul seperti ini, yaitu create account. Kita klik saja. Lalu pilih yang free dikarenakan ini mahal ya untuk tugas sekolah, maksudnya tugas kampus. Lalu kita pilih domain mana. Ketika kita sudah pilih bagian free, dia akan begini tampilannya. Lalu kita pilih domain mana. Tadi kan saya memakai loves2blog.com. Lalu kita isi account ini. Nih ada account, username, account label, password. Ketika sudah, email concern ini kita approve. Lalu kita klik OK pada bagian sini. Dikarenakan ini sudah ada iklan, jadi saya tidak bisa memperlihatkannya. Lalu ketika sudah muncul dan kita sudah oke kan tadi, dia akan seperti ini ya teman-teman tampilannya. Kita bisa tinggal ke control panel untuk melihat apa yang sudah kita hosting, dan website pun telah bisa beroperasi dengan normal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.